Hai wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih bersama Bu Andini. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Apa sih pengaruh gaya terhadap gerak benda? Dan contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Jadi, gaya dapat pula diartikan sebagai dorongan ataupun tarikan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sekarang kita perhatikan contoh gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, kita lihat ada seorang kakak dan juga adiknya sedang bermain ayunan. Gambar yang kedua, ini juga sama. Mereka sama-sama bermain ayunan. Hanya kalau kita lihat, posisi bendanya itu berbeda. Kita lihat, gambar manakah yang menunjukkan gaya itu mengalami tarikan dan gaya yang mengalami dorongan. Kita lihat, gambar pertama. Posisi tangan si kakak itu dia meraih dari batang ayunan itu, berarti tarikan. Karena dia tarikan, posisi bendanya mendekati tempat asal atau benda. Ya, berarti ketika ditarik oleh kakaknya, adiknya ini mendekati kakaknya. Sedangkan pada gambar yang kedua, kita lihat si kakak sedang mendorong ayunan itu. Berarti gambar yang kedua ini termasuk ke dalam dorongan. Ya, karena dia mendorong ayunannya yang membuat adiknya itu menjauhi dari tempat asal atau benda. Oke? Sekarang contoh yang kedua. Gambar pertama, anggaplah satu siswa sedang menarik meja. Gambar yang kedua, siswa lainnya yaitu mendorong meja. Kita lihat dari arah tangannya. Nah, gambar manakah yang menunjukkan bahwa gaya dorong dan gaya berupa tarikan? Kita lihat gambar yang pertama. Karena dia ini berupa tarikan. Berarti siswa ini menarik meja. Karena dia menarik meja, otomatis meja itu mendekati bendanya atau tempat asal. Jadi ketika si siswa ini menarik, mejanya itu dekat dengan siswa tersebut. Ya, kita bisa lihat dari kedua gayanya juga berbeda. Yang ini dia menarik, yang satu lagi pasti gaya berupa dorongan. Ya. Nah, karena dia narik, otomatis arah mejanya ke belakang. Ketika dorongan, berarti dia menjauhi tempat asal atau benda. Antara orangnya, si penarik, dengan mejanya, dia ada jarak. Nah, arah bendanya kemana? Mejanya berarah kemana? Ke depan atau ke belakang? Karena dia mendorong meja, berarti arah mejanya
ke depan. Nah, dari kedua gambar ini dapat kita simpulkan bahwa apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal benda itu, akibat benda itu dikenai oleh gaya. Jadi dari contoh ayunan dan juga siswa menarik ataupun mendorong meja, dia bisa merubah gerak kedudukan benda yang tadinya diam. Ketika kita kasih gaya berupa tarikan atau dorongan, dia bisa berubah kedudukan suatu benda. Nah, akibat dari adanya gaya otot, meja yang semulanya diam kemudian bergerak karena ada pengaruh gaya otot pada tangan. Tadinya di tempatnya diam, kemudian bergerak karena ada gaya otot. Nah, itu adanya perpindahan dinamakan dengan gerak. Berarti pengaruh gaya terhadap gerak itu sangat berkaitan. Ketika benda itu diberikan gaya, baik berupa dorongan, ataupun tarikan, ataupun kekuatan, itu pasti menimbulkan gaya atau perpindahannya. Lanjut, sekarang kita lihat. Ada seorang anak yang menaiki sepeda. Nah, adakah perubahan kecepatan yang terjadi ketika kita bermain sepeda? Jawabannya tentu ada. Pada saat apa kita mengalami perubahan kecepatan itu? Sepeda akan melaju dengan cepat ketika kita menambah kekuatan atau gaya saat mengayuh sepeda. Nah, dengan demikian, gerak sepeda semakin cepat. Berbeda hal saat kita mengurangi kekuatan ataupun gaya. Ketika kita mengayuh sepeda, maka kecepatan sepeda akan berkurang dan gerak sepeda semakin lambat atau pelan. Ya. Nah, sama hal dengan seorang anak, dia menarik mobil-mobilannya. Kalau mobil-mobilannya ini berjalan dengan cepat, maka si anak ini harus menambah kekuatan menariknya. Ya, ketika anak ini bermain mobil-mobilannya berjalan dengan lambat, karena si anak ini mengurangi gayanya terhadap tarikan mobil-mobilan. Nah, sekarang kita kelompokkan kegiatan aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan. Di sini ada gambar yang pertama, siswa pengibar bendera, dia sedang mengerek bendera. Yang kedua adalah gambar seseorang sedang membuat tanah liat atau tembikar menjadi sebuah benda. Gambar yang ketiga, ini ada orang lagi memotong kue ulang tahun. Nah, yang keempat, ini ada seorang anak yang sedang menendang bola. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama aktivitasnya menarik tali tiang bendera. Berarti dia berupa dorongan atau tarikan. Jelas, tarikan. Karena dia menarik ini tiang benderanya. Ya. Sekarang kita yang kedua. Yang kedua ini tanah liat untuk merubah benda. Tadinya dia berbentuk tanah liat. Nah, sekarang ini ketika ditekan atau didorong,
akan menjadi bentuk yang kita inginkan. Berarti contoh kegiatan membuat tembikar dari tanah liat ini termasuk ke dalam dorongan. Sekarang aktivitas kita memotong kue ulang tahun atau memotong kue apapun. Karena dia memotong berarti adanya dorongan. Ya. Dan yang terakhir, ketika anak laki-laki sedang menendang bola, akan terjadi tarikan apa dorongan ya? Tentu saja adanya dorongan. Nah, karena adanya dorongan ini bisa mengubah arah gerak benda. Yang tadinya mungkin dia mengoper ke temannya ke arah utara, kemudian dioper balik ke arah selatan. Nah, itu termasuk gaya mempengaruhi arah gerak benda. Gimana kalau dengan gambar ini? Ada seorang bapak yang berjualan dibantu dengan anaknya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan gaya berupa tarikan? Yang berupa tarikan adalah ini si bapaknya, menarik gerobak. Sedangkan anaknya ini, dia gaya berupa dorongan. Bagaimana? Sudah paham bukan? Kegiatan aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau berupa tarikan. Nah, ternyata pengaruh gaya terhadap gerakan benda ini mempunyai macam. Yang pertama, gaya dapat membuat benda yang semulanya diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, ini yang pertama, benda diam menjadi bergerak, itu contohnya seperti kita mendorong meja yang tadinya diam, kita beri gaya berupa dorongan, maka meja itu akan bergerak. Contoh yang kedua, membuat benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika kita menyentil koin dengan menggunakan tangan, itu kan akan bergerak koinnya. Nah, ketika kita memberikan dorongan mengenai koin itu, maka koin itu akan menjadi diam. Ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya seperti pemain bola tadi. Ketika diberikan dorongan, bolanya itu akan mental ke arah lawannya dan ditendang lagi nih oleh lawannya, maka arah gerak bendanya akan berubah. Nah, yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini contohnya seperti kita membuat tanah liat menjadi benda-benda yang kita inginkan, seperti guci, seperti kendi, ataupun yang lain yang bisa dibuat dari tanah liat. Terakhir adalah gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, ketika kita mengayuh sepeda dengan cepat, berarti gerak bendanya cepat. Ketika kita mengayuhnya pelan ataupun kita rem, nah kecepatan gerak bendanya itu bisa berubah, bisa diam. Nah, cukup sekian penjelasan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.